Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbahagia sekali, tidak terasa kita sudah malam minggu lagi, tanggal 11 Maret 2023. Seperti biasanya kita sebelum melakukan riyadhah berjamaah baik secara offline maupun online, kita akan melakukan kajian prariyadhah terlebih dahulu gitu ya. Untuk malam ini kita akan kembali mengkaji mengenai Wali Songo yang dipersiapkan dan akan disajikan oleh Putri dan tim. Ada Mbak Eka, Mbak Winnie, Mbak Dara, Bu Sari dan Mbak Nuri sendiri bersama kita malam ini sebagai moderator. Malam ini yang akan dikaji dan dibahas lebih jauh adalah Sunan Gunung Jati. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan kita semua sudah punya mungkin 1, 2, 3 atau serangkaian pertanyaan gitu ya mengenai siapa sosok beliau gitu ya. Dan nanti di akhir juga akan ada sharing session dari salah satu keturunan beliau, keturunan Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah di sini sudah hadir Teh Nina yang akan menyampaikan sharing dan nanti mungkin akan dilanjutkan dengan tanya jawab atau sekiranya Bapak Ibu sekalian sudah punya pertanyaan atau hal yang ingin dibagi, mungkin bisa langsung saja raise hand atau open mic supaya nggak lupa gitu ya, bisa langsung disampaikan. Terima kasih pada Putri dan tim, dipersilahkan untuk menyampaikan materi lebih dahulu. Silakan Putri. Mbak Ika mungkin untuk Putri diwakili oleh saya. Oh ya, kan diawali Mbak Nuri. Iya. Oh baik, silakan Mbak Nuri, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kami dari tim Acara Nusantara akan menyajikan kajian ke-11 Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati, yang merupakan kajian Wali Songo terakhir ya di malam ini. Untuk Sunan Gunung Jati sendiri lahir di tahun 1448 dan wafat tahun 1568 Masehi atau berusia sekitar 120 tahun. Ini merupakan Sunan yang paling tua begitu ya. Untuk materi kajian malam ini akan dipaparkan mengenai dari mulai silsilah Sunan Gunung Jati, kemudian tempat dakwah Sunan Gunung Jati, bagaimana metodenya, kemudian apa saja karya beliau, dan tempat wafat dan makam Sunan Gunung Jati. Baik, Baika. Punten sebelumnya Mbak Winnie boleh, nah alhamdulillah sudah di slideshow ya. Yang share Mbak Winnie, Mbak Nuri. Mbak Winnie. Okay. Ya, bagaimana kita ketahui bahwa untuk 9 Wali Songo ada Sunan Gresik, kemudian Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan
Ini Sunan Gunung Jati yang terakhir. Untuk silsilah Wali Songo, di mana Sunan Gunung Jati ini terpisah ya dari tempatnya, di mana yang lain-lainnya adalah di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Sedangkan Sunan Gunung Jati berada di Jawa Barat, yaitu Cirebon. Mohon maaf. Oh iya. Apakah sudah besar, Pak? Udah lumayan. Oh Ya, iya. sudah lebih jelas, Mbak Dari. Oh ya, maaf Makasih. ini. Ya. Ya, di sini untuk bagan silsilah Wali Songo sendiri bahwa ada hubungan kekerabatan ya antara para wali. Kemudian ada versi lain juga untuk silsilah Sunan Gunung Jati. Next, Mbak Winnie. Next slide-nya. Ya, sebentar, Mbak Nuri. Adapun untuk nasab Sunan Gunung Jati yang tertulis pada naskah Mertasinga, yaitu puluhan naskah yang menjelaskan tentang silsilah Syarif Hidayatullah, yang antara lain naskah Mertasinga, Purwaka, Caruban Nagari, Keprabon, dan sebagainya, di mana mulai tahun 1677, Pangeran Raja Nasiruddin Wangsakerta dari Kesultanan Cirebon mengadakan sebuah pertemuan agung yang disebut Gotra Sawala dengan mengundang para cendekiawan, sejarawan, bangsawan, dan alim ulama. Dari seluruh Nusantara, bahkan mancanegara. Nah, pada masa itulah ya Pangeran Raja Nasiruddin yang dibantu para ahli di bidangnya melakukan penelitian, penelusuran, dan pengkajian terhadap naskah-naskah tersebut. Hasilnya, pada tahun 1680, disusunlah Kitab Negara Kertabumi yang di dalamnya memuat bab tentang silsilah Syarif Hidayatullah yang sudah diluruskan dari kesimpang siuran klaim oleh banyak pihak. Kalau menurut naskah Mertasinga sendiri, Emang gini, tapi kan itunya nggak ada dikunci, jadi tetap. ada yang bocor suaranya. Oke, kita lanjutkan. Untuk Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayat, ketersambungannya dengan Nabi Muhammad SAW ini dari Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib yang memiliki putra Husain, terus dari Husain ke Zainal Abidin kemudian ke Zainal Kabir, kemudian ke Jumadil Kabir yang merupakan raja besar di negeri Kuswa, kemudian Raja Odara sebagai Raja Mesir, kemudian Sultan Hud yang berkuasa di negara Bani Israel, memperistri Nyi Rara Santang, dan kemudian melahirkan Syarif Hidayat atau Sunan Gunung Jati. Sedangkan nasab Sunan Gunung Jati yang berdasarkan naskah Purwaka Caruban Nagari, ini juga dari Nabi Muhammad ke putrinya Fatimah Az-Zahra, kemudian Sayyid Hussein, Sayyid Abidin, Muhammad Bakir, Jafar Siddiq, kemudian ke Kasim Al-Malik, Idris, Al-Bakir, Ahmad, Baidillah Muhammad, kemudian ke Alwi Al-Misri, Abdul Malik, Amir, Ali Nurul Alim, kemudian Syarif Abdullah atau Sultan Hud atau Sultan Mahmud, kemudian
Sunan Gunung Jati. Sedangkan untuk naskah Negara Kertabumi dari Nabi Muhammad, kemudian ke Fatimah Az-Zahra, ke Hussein, kemudian Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Jafar As-Siddiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Nakib, Muhammad Sohib Mirbat, Al-Khalid Qasam, Alwi Sohib Bait Jubair, M. Maula As-Sauma'ah, Alwi Al-Mubtakir, Ubaidillah, Ahmad Al-Muhajir, Isa Al-Rumi, kemudian Alwi Amul Hadramaut, Abdul Malik, Amir Abdul Khan, Ahmad Syekh Jalaluddin, Jamaluddin Al-Husain, Ali Nurul Alam, Syarif Abdullah, kemudian Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Untuk biografi singkat Sunan Gunung Jati, nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah, putra dari Syarif Abdullah atau Sultan Hud atau Sultan Mahmud, yaitu salah satu penguasa di wilayah Mesir, dan Dewi Rara Santang atau disebut juga Syarifah Mudaim, yaitu putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, dengan Nyai Subanglarang. Pasangan dan putra-putri beliau, Sunan Gunung Jati memperistri 6 orang gitu, dari Nyimas Babadan, dengan Nyimas Babadan merupakan putri Ki Gedeng Babadan, kemudian Nyimas Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana atau Wala Sungsang, merupakan putra Prabu Siliwangi, kemudian Nyimas Rarajati atau Syarifah Baghdadi, putri Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi. Ini memiliki putra Pangeran Jaya Kelana dan Pangeran Brata Kelana. Sedang dengan Nyimas Kawunganten atau putri Sang Suro Sowan memiliki putra-putri Ratu Winaon dan Pangeran Sabakingkin atau Maulana Hasanuddin. Kemudian dengan Nyimas Rara Tepasan yang merupakan putri Ki Ageng Tepasan dan cucu Raja Majapahit, memiliki putra-putri Ratu Ayu Wanguran, Pangeran Pasarean. Dan dengan seorang putri Kaisar Cina, yaitu Ong Tianyo, yang merupakan putri Kaisar Honggi dari dinasti Ming. Untuk Ong Tianyo tapi tidak memiliki putra ataupun putri. Jadi untuk biografi Sunan Gunung Jati sendiri, ini orang tuanya ya tadi Syarif Hud dan Dewi Rara Santang, kemudian istrinya 6 orang, Nyimas Babadan, Nyimas Pakungwati, Nyimas Rarajati, Nyimas Kawunganten, Nyimas Rara Tepasan, dan Ong Tien. Syarif Hidayatullah sendiri merupakan anggota dan ketua wali 9 atau Sultan Cirebon I. Anak beliau Pangeran Jaya Kelana, Pangeran Brata Kelana, kemudian Raden Winahon, Pangeran Sebangkingkin, Raden Ayu Wanguran, dan Pangeran Pasarean. Jadi ada 6 putranya, putra-putrinya. Lanjut. Untuk wilayah dakwah Sunan Gunung Jati, di sini Sunan Gunung Jati memiliki wilayah dakwahnya itu di daerah Cirebon atau Banten, di mana setiap wali songo memiliki tempat daerah dakwah masing-masing, di mana Sunan Ampel di daerah Surabaya, Sunan Giri di Gresik, Sunan Bonang di Lasem, Sunan Kudus di Kudus, dan Sunan Kalijaga di daerah Jawa Tengah, daerah Demak, dan juga beberapa wilayah di Jawa Timur yang pernah didatangi oleh Sunan Kalijaga. Jadi di sini Sunan Gunung Jati berbeda ya di Jawa Barat. Untuk Sunan Gunung Jati memulai dakwah di Cirebon dengan bantuan pamannya yaitu Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon,
Sunan Gunung Jati mendirikan pondok pesantren di daerah Gunung Sambung dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar, menggantikan guru agama sebelumnya yaitu Syekh Datu Kahfi. Atas perkenan Pangeran Cakrabuana, Sunan Gunung Jati diangkat sebagai Tumenggung di Cirebon dengan wilayah kekuasaan meliputi pesisir Sunda sekaligus menjadi panetep Panatagama, yaitu suatu gelar yang merupakan pemimpin yang mengatur keagamaan. Dan Sunan Gunung Jati ini melanjutkan dakwah ke wilayah Banten dan berhasil mengislamkan masyarakat setempat. Setelah Pangeran Cakrabuana mundurkan diri, Sunan Gunung Jati menggantikan kedudukannya sebagai penguasa Cirebon. Nah, salah satu strategi dakwah Sunan Gunung Jati yaitu memperluas hubungan dengan para tokoh yang berpengaruh dan memperkuat kedudukannya melalui pernikahan. Jadi di sini untuk pernikahan dengan Nyimas Babadan yang merupakan putri penguasa daerah Babadan dan Nyimas Kaunganten yang merupakan putri penguasa Banten Pesisir, sehingga dakwah beliau semakin meluas hingga ke wilayah Banten. Sedangkan pernikahan dengan Nyimas Pakungwati yang merupakan putri Pangeran Cakrabuana dan Nyimas Sarajati atau Syarifah Baghdadi, putri Syekh Nurjati, mengukuhkan beliau sebagai penguasa Kesultanan Cirebon sekaligus pengatur urusan keagamaan atau panetep Panatagama. Kemudian untuk memperkuat hubungan dengan Kesultanan Demak, beliau menikahkan putra-putrinya dengan putra-putri Kesultanan Demak, antara lain Pangeran Maulana Hasanuddin yang menjadi Sultan Banten I dengan Ratu Ayu Kirana. Untuk Pangeran Jayakelana dengan Ratu Ayu Pembayun, kemudian Pangeran Brataklana dengan Ratu Nyawa atau Ratu Ayu Wulan, kemudian Ratu Ayu dengan Yunus Abdul Qadir atau Pangeran Sabranglor yang menjadi Sultan Demak II. Untuk metode dakwah Sunan Gunung Jati selanjutnya, yaitu selain dengan pernikahan, juga secara politik, dengan kedudukannya sebagai penguasa Cirebon, yang ditambah dengan dukungan dari para wali Songo, Sunan Gunung Jati melepaskan wilayah Cirebon dari penguasaan kerajaan Pakuan, Pajajaran, dengan tidak lagi membayar upeti. Ketika Tumenggung Jagabaya beserta pasukannya diutus oleh Raja Pajajaran ke Cirebon untuk memaksakan pembayaran upeti, berkat upaya dakwah Sunan Gunung Jati, justru malah mereka memeluk Islam. Sunan Gunung Jati juga melakukan pendekatan dengan dakwah melalui kesenian yang memang sudah ada dalam kehidupan masyarakat saat itu, seperti wayang, seni tari, dan gamelan. Sunan Gunung Jati juga mengajarkan 4 tingkatan ibadah, yaitu syariat, tarekat, hakikat, makrifat, ke dalam bentuk kesenian agar mudah merasuk di masyarakat. Sederhananya untuk syariat dilambangkan dengan wayang, yang mana wayangnya sebagai bentuk perwujudan dari pada manusia dengan dalangnya adalah simbol dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tarekat disimbolkan dengan barong, hakikat disimbolkan dengan topeng, dan makrifat disimbolkan dengan ronggeng. Jadi simbol-simbol tersebut sering dimunculkan pada saat tradisi selamatan di bulan-bulan tertentu atau perayaan keislaman untuk mensiarkan Islam. Sedangkan untuk karya Sunan Gunung Jati, ini saat mendirikan pondok pesantren di Gunung Sembung untuk masyarakat sekitar belajar agama Islam, kemudian membangun sarana dan prasarana seperti jalan dan pelabuhan untuk mendukung perdagangan dan perekonomian, kemudian juga membangun ya Keraton Cirebon dan Masjid Sang Cipta Rasa. Di sini peninggalan Sunan Gunung Jati antara lain seni terbang. Jadi dalam proses penyebaran agama Islam, Sunan Gunung Jati dan utusannya melakukan pendekatan dengan kesenian. Sarana yang digunakan itu terbang. Jadi terbang itu adalah alat musik ya.
yang terbuat dari sisa-sisa kayu yang digunakan dalam pembangunan masjid. Jadi dalam pembangunan masjid ini tidak ada yang terbuang, sisa kayunya bisa digunakan sebagai alat musik gitu. Pada abad ke-15 ini pertunjukan seni terbang belum menggunakan kendang. Jadi terbang yang digunakan berjumlah 4, disesuaikan dengan jumlah utusan Sunan Gunung Jati. Kemudian masuki abad ke-17, seni terbang mengalami perkembangan dengan penambahan alat musik lain seperti kendang. Kemudian kesenian ini juga dipentaskan pada acara keagamaan seperti Mauludan, Rajaban, dan hari raya Islam lainnya. Dalam perkembangannya seni terbang dipentaskan pada acara kenduri, sunatan, dan acara-acara lainnya. Sedangkan untuk gamelan sekaten, jadi pada abad ke-15 Sultan Trenggono dari Demak itu menghadiahkan gamelan untuk Sunan Gunung Jati. Di mana gamelan tersebut dinamakan gamelan sekaten atau dari kata syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Pada zaman dahulu ini gamelan digunakan juga oleh Sunan Gunung Jati untuk mensiarkan agama Islam. Jadi masyarakat yang ingin menonton pertunjukan gamelan itu diharuskan mengucapkan 2 kalimat syahadah sehingga agama Islam semakin berkembang di masyarakat. Kemudian juga gamelan ini dimainkan pada setiap perayaan Idul Fitri dan Idul Adha di Keraton Kasepuhan Cirebon. Untuk Masjid Peninggalan Sunan Gunung Jati, ini dinamakan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berdiri di Cirebon sebagai salah satu masjid tertua di Nusantara yang dibangun pada tahun 1498. Nah, meskipun diprakarsai oleh Sunan Gunung Jati, namun pembangunannya dipimpin oleh Sunan Kalijaga dengan dibantu oleh arsitek dari Majapahit, yaitu Raden Sepat. Dikenal juga dengan nama Masjid Agung Cirebon atau Masjid Agung Kasepuhan atau Masjid Pakungwati. Untuk Masjid Sunan Gunung Jati ini, jadi arsitekturnya khas tradisional Nusantara, di mana tidak ada kubah, yang biasanya kubah ini menjadi ciri khas masjid bergaya Timur Tengah. Jadi masjidnya berbentuk limas yang bersusun 3. Kemudian di dalamnya itu terdapat 30 tiang utama yang berbentuk bulat dengan diameter 40 cm. Untuk konstruksi pilar utamanya sendiri, ini berjumlah 12 buah, menyangga atap utama yang berbentuk limasan, susun 3, satu dan yang lain dihubungkan dengan balok-balok melintang, dan masing-masing ikatannya menggunakan pasak. Kemudian di antara tiang yang ada, terdapat sokotatal, yaitu tiang yang dibuat dari serpihan kayu yang disatukan, di mana sokotatal ini juga terdapat di Masjid Agung Demak. Di sokotatal yang konon itu dibuat oleh Sunan Kalijaga. Kemudian untuk Masjid Sunan Gunung Jati sendiri yang juga khas dan memiliki banyak simbol gitu ya. Antara lain pintu masuk ini berjumlah 9 buah yang mengelilingi masjid, di mana ada 4 pintu di sisi utara, 4 pintu di sisi selatan, dan 1 pintu utama di sisi timur. Jadi 9 ini merupakan simbol dari Wali Songo. Kemudian untuk pintu utamanya dinamakan Narpati, atau ada juga yang disebut pintu Makrifat. Ini berukuran paling besar dibandingkan pintu-pintu lainnya, jadi tingginya bisa sampai 2,4, lebarnya 1,24. Nah, namun pintu ini tidak pernah dibuka, kecuali pada saat sholat Jumat atau sholat hari raya dan peringatan hari-hari besar Islam. Kemudian semua pintu masuk, kecuali pintu utama, ini berukurannya kecil, jadi tingginya kurang lebih 1 meter. Jadi kalau orang yang akan masuk ini harus membungkukkan badan atau kepala agar bisa masuk.
Di sini adalah simbol penghormatan dan kesompanan saat masuk ke masjid dan menghadap Allah Ta'ala dengan ketundukan. Kemudian juga ada Sang Renggakosa yang merupakan mimbar terbuat dari kayu. Letaknya ini menempel pada dinding barat masjid. Tinggi mimbar ini 2,3 meter, lebar 60 cm, dan panjangnya 1,22 meter. Mimbar ini berbentuk seperti kursi dan memiliki 3 anak tangga yang menyatu dengan lantai. Terdapat banyak hiasan berupa motif bunga, sulur-suluran, dan dedaunan. Kemudian untuk mihrab, ya di sini mihrab yang tengah ini, pada bagian mihrab ada atau tempat imam memimpin sholat, terdapat 3 ubin yang dipasang oleh Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, dan Sunan Bonang. Nah, ketiga unsur ini mewakili iman, Islam, dan ihsan. Terdapat unsur Majapahit yang terukir dalam mihrab tersebut dan memiliki kuncup daun teratai yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Sedangkan untuk pemandangannya ya, ini merupakan nama untuk serambi bagian pamandangan. Pamandangan ini merupakan nama untuk serambi bagian timur Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Nah, serambi ini terletak di depan pintu utama sisi timur. Kemudian ada juga beduk yang dinamakan Sang Guru Mangir. Sebutan ini juga dibuat oleh Sunan Kalijaga. Beduk ini tergantung pada sebatang balok melintang di antara 2 pangeret di sudut antara serambi barat dan utara masjid. Kemudian untuk yang khas lainnya adalah Banyucis. Itu adalah 2 buah sumur yang terletak di beranda utara masjid. Di mana di sini ada 2 sumur yang berdiameter 1 meter. Bagian keliling mulut sumur sudah dicor dengan batu bata dan semen. Nah, pada area sumur tersebut terdapat gundakan batu berukuran besar yang digunakan untuk membersihkan telapak kaki atau watu kosok. Para wali juga membuat 2 sumur ini sebagai simbol 2 kalimat syahadat. Mereka menggunakannya untuk bersuci atau berwudu. Diberi nama Banyucis dari bahasa Jawa banyu yang artinya air, sedangkan cis diambil dari nama tombak yang digunakan untuk khutbah di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Air sumur ini dianggap berkah dan memiliki khasiat penyembuhan oleh penduduk. Dikatakan tidak kalah murni dari air Zam-Zam yang berada di Masjidil Haram. Nah, menurut abdi dalam masjid, area sumur ini masih terjaga keasliannya sampai saat ini. Hanya terdapat beberapa penambahan seperti pagar dan kendi wudhu berwarna merah sebagai simbol lokal. Untuk legenda azan pitu, jadi ada suatu tradisi di mana mengumandangkan azan oleh 7 orang gitu ya. Ini ada dasar ceritanya. Jadi dalam salah satu babat Cirebon dikisahkan pada satu masa masyarakat Cirebon termasuk salah satu istri Sunan Gunung Jati yaitu Nyimas Pakungwati terkena wabah penyakit. Jadi banyak rakyat yang meninggal karena wabah ini. Konon wabah penyakit ini dikirim oleh seorang pendekar ilmu hitam bernama Menjangan Wulung yang sering berdiam diri di momolo atau kubah masjid. Ketidaksukaannya terhadap syiar Islam di Cirebon membuatnya menyebarkan wabah dan setiap muazin yang melantunkan azan mendapatkan serangan hingga meninggal. Berbagai upaya dilakukan untuk memberantas wabah tersebut, tetapi hasilnya selalu menemui kegagalan. Setelah berdoa kepada Allah, Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk bahwa wabah di tanah Cirebon tersebut akan hilang dengan cara mengumandangkan azan yang dilantunkan 7 orang sekaligus. Beliau kemudian berikhtiar dengan berita kepada 7 orang
agar mengumandangkan azan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa sebagai upaya menghilangkan wabah tersebut. Nah, di sini ya, legenda ini menjadi tradisi unik yang dilestarikan sampai saat ini di Masjid Sang Cipta Rasa. Jadi kita bisa melihat setiap sholat Jumat, lantunan azan tidak dilakukan oleh hanya satu orang, seperti yang kita kenal secara biasa di tempat lain. Di sini 7 orang sekaligus secara bersamaan ya, yang dikenal dengan tradisi azan pitu. Nah, mereka ini mengenakan pakaian khusus. Jadi 6 orang muazin mengenakan jubah berwarna hijau dan serban putih, sedangkan 1 orang berjubah putih dan bersorban hitam. Nah, terkadang ketujuh muazin juga menggunakan jubah dan sorban berwarna putih. Jubah ini harus dikenakan setiap melantunkan azan pitu sebagai penanda dan pembeda dengan jemaah lainnya. Nah, untuk masjid yang lain, yaitu Masjid Kaliwulu. Jadi dalam perjalanannya dari Cirebon menuju Galuh, Sunan Gunung Jati berhenti untuk sholat di satu tempat. Dia meminta pengiringnya mencari tempat berwudu. Nah, tidak jauh dari tempat tersebut didapati sebuah sungai. Inilah asal-muasal nama Kaliwulu, yaitu berasal dari kata kali yang berarti sungai, dan kata wulu yang merupakan perubahan lafal dari wudu. Nah, dari persinggahan itulah kemudian berdiri dan berkembang desa Kaliwulu. Kepala desa pertamanya adalah Ki Gede Kaliwulu atau Syekh Syarif Abdurrahman. Beliau ini juga merupakan putra dari Pangeran Panjunan yang juga keturunan Sunan Gunung Jati. Masjid Kaliwulu ini ya berangkat tahun 1272 Hijriah atau 1826 Masehi. Pinoto ing pintu andang dani ing masjid akhir wayah dino Rabo bulan Rajab tanggal 20 ing tahun alif hijrah Nabi 1217. Ini sebagai gambaran tahun 1272 Hijriah. Kemudian Masjid Kaliwulu ini bercirikan masjid tradisional di Jawa, yaitu berdenah bujur sangkan, beratap tumpang satu, dan punya 4 yang utama, serta ada hiasan di puncak atapnya atau memolo serta adanya makam. Adapun kekunoan bangunan berdenah segi 4 ini yang beratap memolo, pintu masuk berupa gapura padu raksa. Pada dinding sisi luar dari kedua pintu tersebut banyak dihiasi dengan piring-piring keramik beragam motif dan ukuran yang direkatkan pada dinding sejumlah 97. Kemudian untuk makam Sunan Gunung Jati, ini ada di suatu kompleks yang terletak di Gunung Sembung, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Untuk menuju ke makam Sunan Gunung Jati, jadi harus melalui 9 pintu gapura atau disebut juga lawang songo. Terdapat benda-benda berharga juga seperti keramik atau benda-benda porselen lainnya yang menempel di tembok dan guci yang dipajang sepanjang jalan menuju makam. Konon keramik yang menempel di tembok bangunan makam dibawa oleh istri Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cina yaitu Putri Ong Tien. Jadi banyak keramik yang masih sangat baik kondisinya. Untuk alasan menjaga benda-benda berharga tersebut, para peziarah hanya diizinkan sampai pada gapura keempat yang berada di serambi muka pas pesambangan. Selebihnya hanya keluarga keraton sebagai keturunannya dan juru kunci saja yang dapat memasuki makam Sunan Gunung Jati. Di sini pada kompleks makam Sunan Gunung Jati ada beberapa keluarga
maupun orang-orang terdekat beliau, antara lain Sunan Gunung Jati sendiri. Kemudian ada di sebelahnya nomor 2 ini Syarif Fathahilah atau Pangeran Jayakarta. Kemudian yang ketiga Syarif Mudaim, Nyimas Sarasantang yang merupakan ibu dari Sunan Gunung Jati. Kemudian Nyimas Kuroisin sebelahnya lagi atau Nyi Gede Ing Sembung. Kemudian yang nomor 5 ini Nyimas Tepasari. Nomor 6 Pangeran Cakrabuana. Kemudian nomor 7 Nyi Ong Tien. 8 Dipati Cirebon. 9 Pangeran Jayakelana, putra Sunan Gunung Jati. Kemudian juga ada 10 Pangeran Pasaryan. Kemudian yang 11 ini adalah Ratu Mas Nyawa. Ke-12 Pangeran Sedang Lemper. 13 ini adalah Kompleks Sultan Panembahan Ratu. 14 Adipati Keling dan 15 Komplek Pangeran Sindang Garuda. Kemudian 16 Sultan Raja Samsudin atau Sultan Sepuh I. Kemudian yang 17 Raden Jaka Taruna Ki Gede Ing Bungko. Kemudian yang ke-18 itu adalah Adipati Anom Charbon atau Pangeran Mas. Ke-19 Kompleks Sultan Muhammad Badridin. 20 Kompleks Sultan Jamaluddin. 21 ini Kompleks Nyimas Rarakerta. 22 Kompleks Sultan Muhammad Komarudin. Yang ke-23 itu Kompleks Panembahan Anom Ratu Sesangkan. Kemudian 24 Adipati Awangga atau Arya Kemuning. 25 Kompleks Sultan Mandurareja. 26 ini Kompleks Sultan Muhammad Tajul Arifin. 27 Kompleks Sultan Nurbua. 28 Kompleks Sultan Sena Muhammad Jamiuddin. Dan 29 Kompleks Sultan Saifuddin Matangaji. Baik, demikian dari kami. Dilanjutkan mungkin sharing Salik Keturunan Sunan Gunung Jati ya, Rika. Mbak Nuri, sebelum kita ke Teh Nina untuk sharing dari beliau, kita akan menuju ke Pak Iwan nih. Pak Iwan sudah ada di PPD atau di online ya? Assalamualaikum Pak Iwan. Nah, informasinya Pak Iwan ini akan membabar mengenai hasanah sumur, Mbak Nuri. Jadi melengkapi pembabaran Mbak Nuri tadi ya mengenai hasanah yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati di Cirebon dengan banyak masjid yang di situ juga ada. Tadi Mbak Nuri cerita mengenai Banyucis ya, 2 buah sumur yang terletak di beranda utara masjid, dan sumur ini kan rata-rata selalu ada ya di setiap masjid yang dibangun oleh Wali Songo gitu ya. Dan mungkin ya selain untuk memang diperlukan sumber air untuk melakukan aktivitas wudhu dan bersuci lainnya, tentu ada makna-makna yang menyertai gitu ya dengan sumur ini gitu. Di SGH juga ada sumur dalam. Nah, kurang lebih mungkin nanti akan dibabar lebih lanjut oleh Pak Iwan. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin sambil menunggu Pak Iwan bersiap, bisa menyampaikan pertanyaan kalau ada yang ingin ditanyakan, mangga. Ya, nanti ini Putri siap untuk menjawab ya, Putri. Putri, Mbak. Ini Putri udah siap ya. Putri, punten Pak Iwannya
PPD atau kalau di online sih belum ada ya. Mas Atau Iwan, Pak Iwan tidak ada di BPD. oh tidak ada di BPD ya, di online juga belum kelihatan. Mungkin kita ke Teknina dulu ya untuk memanfaatkan waktu juga. Nanti kalau Pak Iwan sudah bersiap, kita akan ke Pak Iwan gitu untuk mendengar beliau membabar lebih detail mengenai hasanah sumur. Jadi punten Mbak Nuri tadi, betul Mbak Nuri, kita lanjut ke Teknina ya untuk sharing pengalaman beliau atau kesan-kesan beliau sebagai salah satu keturunan Sunan Gunung Jati. Punten Teh Nina, apakah Teh Nina sudah bersiap? Ya, mohon izin sebentar ganti device Mbak Ika. Oh baik. Mangga Teh Nina. Ya. Memang kalau bicara Sunan Gunung Jati dan Cirebon sekarang gitu ya, kita juga masih melihat banyak peninggalan beliau gitu ya. Dan rata-rata masjidnya itu punya kekhasan gitu ya, berwarna didominasi oleh warna bata merah gitu ya, bata ekspos gitu, dan masjidnya punya bentuk yang kurang lebih ada kekhasannya lah gitu ya, baik tadi di mihrabnya maupun di pintu masuk maupun di gapura ya, di gapura depan. Kalau di Cipta Rasa saya terus terang belum pernah ke sana ya, karena naiknya tinggi. Tapi kalau di Cirebon kota itu ada yang Masjid Panjunan itu ya Mbak Nuri. Sudah pernah ke sana belum Mbak Nuri? Masjid Merah gitu kalau orang sekitar. dan Gunung Jati. Waktu itu Ya? Mbak Ika ikut ya? Enggak, belum Yang ikut. kita ekspedisi. Enggak, belum. Oh, belum ya. Jadi alhamdulillah meskipun banyak kita bukan, kan itu untuk sampai ke makam Sunan Gunung Jati harus merupakan keturunan langsung gitu ya. Namun waktu itu Kang Daud dan kami para caleg gitu dipersilahkan untuk masuk sampai ke dekat makam Sunan Gunung Jati. Oh, kenapa Mbak Nuri? Kok tiba-tiba diperbolehkan gitu ya? Iya. Untuk Kang Daud sendiri juga merupakan salah satu keturunan ya dan Gunung Jati. Ya. Tapi kita yang bukan juga akhirnya alhamdulillah boleh masuk juga gitu, Ika. Oh, alhamdulillah ya. Berarti kalau ke sana Kak harus. Yoni juga, Kak Yoni itu juga salah satu keturunan Sunan Gunung Jati. Kalau Kak Yoni nanti bisa sharing juga gitu kalau hadir. Oh iya, iya boleh. Pak Yoni ada nggak ya? Nah, ini belum. mungkin tapi di sana jaringannya kali ya di Pendai. Iya di Pendai ya. Iya. Sebentar ya Mbak. Ya. Baik Nina. Memang khas sekali ya Mbak Nuri ya. Baik tadi dominasi warna merahnya gitu ya, kemudian hiasan keramiknya kiri, itu. hiasan keramiknya itu ya. Oh, Iya. berarti di semua masjid yang ada hiasan keramiknya itu dibawa dari istri beliau ya, yang. Iya. Meskipun istri beliau yang ini istri yang terakhir ya, itu wafat dalam usia muda, masih usia 23 tahun gitu, dan belum sempat memberikan keturunan ya.
tapi cukup banyak memberikan peninggalan piring-piring maupun keramik-keramik gitu ya, yang khas dari Tiongkok nih. Iya, Ini dan sudah, iya, ada Teh Nina ya, sudah Iya. bersiap. Baik, Teh Nina, dipersilakan untuk menyampaikan sharingnya. Sahabat-sahabat yang nanti ada pertanyaan mengenai Teh Nina atau pengalaman beliau sebagai salah satu keturunan Sunan Gunung Jati, mangga langsung di raise hand atau open mic aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih loading ya? Saya izin tidak ini mungkin ya, tidak slideshow ya, karena suka ada hambatan kalau slideshow ya. Oh baik, atau kalau mau di-share ke saya juga boleh, Teh Nina. Apa-apa, gini aja Mbak. Oh baik. Nanti lebih lama. Kasihan sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat-sahabat. Mohon izin pada malam hari ini saya menyampaikan sharing pengalaman saja ya. Mohon maaf jika pada sharingnya banyak hal yang kurang tepat atau pembelajarannya yang pun tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan cukup bisa berbagi ya berkaitan dengan apa yang dialami oleh saya. Mudah-mudahan cukup saling menguatkan untuk perjalanan suluk masing-masing ya. Ini saya juga mohon maaf tidak dapat menyiapkan slide yang cukup baik. Tapi ya tadi mudah-mudahan harapannya meskipun slide-nya terbatas, cukup bisa saling menguatkan satu sama lain. Yang intinya sih untuk lebih saling mengingatkan mengenai perjalanan suluk masing-masing. Nah, ini berkaitan dengan informasi terkait Sunan Gunung Jati sebagai leluhur. Saya pribadi sampai sekarang tidak ada catatan tertulis yang diketahui dan menerangkan hubungan keterkaitan sebagai keturunan Sunan Gunung Jati ya. Jadi kalau sahabat-sahabat yang lain mungkin ada yang tercatat, kalau saya belum. Saya hanya ada beberapa informasi dari Ibu saat menanyakan ke beliau, tapi saya pun tidak open bahwa saya mendapatkan beberapa hal dan ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan beliau. Ada beberapa dari ibu saya, info ibu saya berkait dengan Uyut ya, kami menyebutnya Uyut atau bapaknya nenek dari ibu saya, seorang yang menjalani tirakat. Beliau melepas latar belakang bangsawannya, kemudian menjalani profesi bertani, istilah ibu saya tani mukti ya, dan menutupi serta tidak menyampaikan latar belakang siapa beliau kepada anak cucunya. Mungkin maksudnya menghindari agar tidak jatuh pada kesombongan ya. Saya pribadi tidak pernah bertemu dengan beliau, ibu saya bertemu, hanya tidak cukup panjang, banyak bercerita mengenai siapa beliau ya. Berikutnya ada satu kali pertemuan, undangan pertemuan untuk keluarga besar dari ibu saya, menyampaikan bahwa keluarga besar ibu saya ada keterkaitan dengan keluarga besar A.A. Wiranata Kusuma. Itu pun juga informasi itu sebenarnya ada menimbulkan
keheranan juga gitu, karena memang selama ini di keluarga besar ibu saya tidak cukup mencatat banyak, dan mungkin istilah kami tidak ada terah lah ya berkaitan dengan itu. Hanya satu waktu ada satu kali undangan pertemuan yang intinya sih untuk meluaskan silaturahmi ya. Saya pribadi juga kurang paham ya berkaitan dengan Sunan Gunung Jati, itu belum cukup paham. Kemudian informasi dari ibu saya juga bahwa ada keterkaitan dengan dalam Cikundu Cianjur, meskipun tadi catatan tertulisnya tidak ada. Dan bagaimana keterkaitan dengan Sunan Gunung Jati juga, saya termasuk eksplorasinya terbatas ya, kaitan dengan itu. Nah, ini mungkin berikutnya, dalam menjalani suluk pun saat Bapak Mursyid masih ada atau belum hijrah ke alam barzah, tidak ada pengalaman khusus atau informasi khusus terkait Sunan Gunung Jati sebagai leluhur. Namun saat ibu saya sakit cukup keras tahun 2017 ya, merasa beliau hadir dan menitipkan tentang ibu sebagai salah satu keturunannya. Nah, mungkin selanjutnya beberapa pengalaman atau rasa yang dirasakan oleh saya, ada kehadiran beliau yang kemudian menguatkan ya. Salah satunya pada saat saya merasa bosan, merasa ingin mundur dari aktivitas pengajaran di kampus UIN Syarif Hidayatullah dengan semua dinamikanya, beliau hadir, mengingatkan serta menguatkan untuk tetap jalani proses pengajaran tersebut, meskipun dengan semua dinamika aktivitas pengajarannya. Memang nama kampus tempat saya mengajar juga mengingatkan kepada beliau. Keterlibatan saya di pengajaran itu sebenarnya tanda kutip tidak sengaja. Pada saat saya menjalani pendidikan spesialis, ada tawaran untuk dapat beasiswa yang intinya nanti agar bisa kembali ke institusi pendidikan tersebut untuk pengabdian lah intinya. Saat itu karena saya tinggal di Bandung dan ingin saya ada pijakan bisa menyusul suami saya yang sudah beraktivitas di Jabodetabek dan ada kenalan yang sudah mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya beranikan diri untuk mengajukan kepada dekan saat itu, Prof. M. Katajudin, dan dengan kebaikan beliau memberikan surat rekomendasi sehingga akhirnya beasiswa saya dikabulkan untuk kemudian dapat menjadi salah satu dasar saya bergabung di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namun ternyata ketidaksengajaan itu membukakan beberapa hal yang terutama pada saat saya tidak cukup kuat, beliau hadir, dan belakangan ternyata saya ada tugas berikutnya, termasuk salah satunya kemarin kunjungan ke rumah sakit di Taiwan, yang intinya ada tugas ke depan untuk saya pribadi, mencoba membuka program studi di kajian bidang ilmu saya, yang mudah-mudahan itu menjadi jalan kebaikan pendidikan di bagian yang saya tekuni ya, bagian kandungan. Kemudian kehadiran beliau berikutnya hadir mengarahkan untuk eksplorasi sebenarnya beberapa hal terkait Gunung Jati, keterkaitannya dengan Gunung Singa, serta term gunung dan air dalam Al-Quran.
Saya sebenarnya tadi berharapnya Mas Iwan yang bisa menyampaikan terlebih dahulu ya, karena kebetulan tadi disampaikan bahwa Mas Iwan akan menyampaikan mengenai hasanah air dan sumur ya. Maksudnya mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Mas Iwan bisa tereksplorasi apa yang disarankan oleh beliau untuk saya eksplorasi gitu. Saya sendiri terbatas belum mencari ketenangan air berkaitan dengan gunung pun saya masih belum selesai terkait dengan Gunung Jati dan Gunung Singa, keterkaitannya sama, eksplorasi saya juga masih terbatas, belum bisa memetakan dengan cukup baik. Mudah-mudahan ke depan bisa PR saya bisa dikerjakan dan dapat di-sharing ke sahabat-sahabat jika memang ada yang dapat saya sharing ya. Nah ini mungkin yang berkaitan dengan latar belakang yang berkaitan, mudah-mudahan bisa dilengkapi oleh sahabat-sahabat yang lain. Saya juga mohon maaf terbatas ya pengetahuan saya saat itu yang berkaitan dengan beliau siapa saja yang mungkin sudah tercatat secara tertulis, ada arahan dari Bapak Mursyid yang lebih tegas. Kalau saya pribadi tidak tertulis dan beberapa hal juga masih dicoba mencari keterkaitannya dengan lebih baik. Hanya memang beberapa setelah berjalan sekian waktu, kehadiran beliau ada dan menguatkan. Semoga saya tidak salah memahaminya. Kemudian berikutnya ini hanya melengkapi dari yang disampaikan oleh Mbak Nuri tadi berkaitan dengan Masjid Sang Cipta Rasa. Kepahamannya saat mengunjungi masjid tersebut ada hazanah kamar dalam dan ada hazanah sumur luar dan sumur dalam. Nah ini semua ada juga kita temukan di bangunan Masjid Sanggar Gusti Al-Hujurat ya. Saya waktu itu berkunjung di bulan November 2021 ya ke masjid ini, juga tidak sengaja bersama dengan rekan-rekan dari Hermina Serpong ya waktu itu. Kemudian kebetulan mungkin tatkala saya berkunjung ke rumah kerabat, rumah kakak ya, mungkin tidak bisa meluangkan khusus karena mungkin ada beberapa hal sehingga waktunya cukup padat, tidak menyempatkan untuk lihat langsung. Nah itu pada waktu itu mungkin saya juga baru tersadar, pengetahuan saya juga terbatas ya, eksplorasi saya tepatnya yang terbatas mungkin ya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Nuri juga kan ada 9 pintu ya berkaitan dengan di Masjid Sang Cipta Rasa ini. Namun saat mengunjungi mungkin saya cukup tertarik karena memang ini ada pintu masuk ke ruangan dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Ada yang pendek 1 meter dan ada yang 2 meter tingginya. Mungkin itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nuri ya. Saya hanya menyampaikan saja ada keterkaitannya gitu antara struktur masjid yang di Sang Cipta Rasa dengan masjid apa. Mungkin keterkaitan itu intinya sih menguatkan saja ya bahwa apa yang disampaikan oleh Kang Daud bahwa apalagi berkaitan dengan masjid yang dibangun oleh Wali Songo pasti ada keterkaitan antara satu bangunan dengan bangunan yang lain, yang intinya menggambarkan perjalanan suluk ya. Nah, ini kamar dalam Masjid SGH ditampilkan di sebelah kanan. Yang kiri ini bagian-bagian yang
Masjid Sang Cipta Rasa. Ini mungkin sebagai gambaran Masjid Sang Cipta Rasa. Mungkin tadi saya mohon maaf kurang menyimak apa yang disampaikan oleh Mbak Nurfi karena menyiapkan slide ini. Jadi mungkin kalau tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nurfi, mohon maaf jadi diulang ya. Jadi ini pada bagian luar ya, ada sumur yang tadi disampaikan oleh Mbak Nuri. Tidak jauh dari sini ada sumur yang tadi disampaikan oleh Mbak Nuri yang ada 2 bagian sumurnya. Pada saat itu saya melihatnya ada dan memang diberikan oleh penjaga masjidnya semacam aqua gitu ya yang sudah diisi oleh air yang masih masuk di sini. Mudah-mudahan nanti Mas Iwan lebih menjelaskan dengan presisi ini. Saya hanya dugaan-dugaan saja, saya juga belum mengkonfirmasi dan pengetahuan saya terbatas ya. Boleh jadi istilah sumur luar, sumur dalam ini pun boleh jadi saya salah ya. Hanya memang di sini di luar ini banyak jamaah yang melakukan sholat, kemudian masuk ke ruangan yang lebih dalam. Jadi saya menganggapnya itu sebagai kamar dalam. Meskipun boleh jadi pemahaman saya juga salah ini ya, karena belum saya konfirmasi dengan lebih baik ke Kang Daud atau sahabat-sahabat yang lain. Ini masuk ke pintu yang tadi kecil. Ini sebagai perbandingan dengan SGH. Mungkin kalau SGH sumur luarnya berupa kolam seperti ini, sedangkan sumur dalamnya berupa ruangan yang di sana ada saat ini sudah diindikan pasir dari beberapa daerah yang pasir khusus ya, muara sungai, air laut dan air darat ke sungai. Kemudian di sini ada sumber mata airnya ya. Itu yang di sini disediakan airnya untuk diambil. Disampaikan waktu itu bahwa ada keberkahan oleh penjaga masjidnya ya. Saya menganggap ya itu seperti mata air diri ya. Itu pemahaman saya. Ini akan signifikan lah intinya dengan mata air diri yang di sumur dalam Masjid SGH. Itu kemudian. Nah, ada satu kunjungan di bulan Mei 2022 ya. Itu memang kebetulan ada keperluan acara keluarga. Mungkin saya agak masuk ini waktu bolak-balik. Mohon maaf ini saya tidak rapi karena memang menyiapkannya dengan terbatas ya. Saat itu kami sedang berkunjung, ada acara keluarga di Cirebon. Takdirnya kakak saya bertugas di sana, kemudian dengan kondisi ayah yang wafat di 2016, ibu kemudian perlu pendampingan kesehatan, akhirnya didampingi oleh kakak yang tinggal di Cirebon, dan takdirnya berikutnya karena kondisinya beberapa hal, ibu berharap bisa dimakamkan di tempat yang bisa berdampingan dengan ayah, sehingga akhirnya makam ayah saya dipindahkan dari Purwakarta ke Cirebon, sehingga beberapa kami dimudahkan atau tanda kutip mau nggak mau mengunjungi daerah Cirebon. Saat itu pada saat acara tersebut, setelah serangkaian acara kemudian saya riadoh, ada arahan Bapak Mursyid menyampaikan untuk Mas Ahmad dan putra kami Amir sholat Jumat di Masjid Sang Cipta Rasa, kemudian mengunjungi petilasan Sunan Kalijaga dan Masjid Siratul Mustaqim yang berada di sekitar wilayah sana. Kemudian pesan Bapak Mursyid bahwa Cirebon adalah salah satu tanah kebaktian Sunan Kalijaga dan Sunan Jati. Ini mungkin saya pribadi memang tidak hadir ya
di sholat Jumat tersebut, Mas Ahmad dan putra kami hadir. Ini mungkin saya mohon izin menyampaikan YouTube-nya. Maaf, saya minta langsung ya. Ini mohon izin saya share dulu. Mudah-mudahan cukup bisa diinikan oleh sahabat-sahabat ya. Coba punten. Maaf, saya mohon bantuan anak saya dulu. Kembali lagi di Buletin Anyus Malam, pemirsa, sebuah Sudah masjid di cukup kota didengar ya? Cirebon, Jawa Barat memiliki tradisi azan yang Sudah. unik, di mana para muazin di masjid berjumlah 7 orang. Selain itu, azan 7 muazin ini hanya berkumandang setiap hari Jumat. Tadi masih sudah disampaikan juga ya oleh Mbak Nuri. Kayaknya mending yang tadi aja, Nak. Maaf, saya izin tidak perbesar. Inilah keunikan Masjid Sang Cipta, salah satu masjid tertua di kota Cirebon, Jawa Barat. Masjid yang didirikan pada era Sunan Kalijaga pada tahun 1480 Masehi ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan masjid-masjid lainnya. Setiap panggilan sholat Jumat di masjid bergaya Islam Hindu ini selalu dikumandangkan oleh 7 orang muadzin. Masyarakat Cirebon biasa menyebutnya azan pitu atau azan 7 orang. Sultan Kasepuhan ke-14 menjelaskan, tradisi ini sudah dilakukan lebih dari 500 tahun silam. Awalnya, azan pitu dilakukan untuk mengusir wabah penyakit kiriman oleh orang tak dikenal yang tidak menyukai keberadaan masjid pada era Sunan Kalijaga. Ada wabah penyakit, ya, ada wabah penyakit sehingga banyak masyarakat yang meninggal, banyak yang sakit. Nah, untuk mengobatinya adalah diantaranya adalah dengan azan pitu ini. Nah, salah satu korban dari penyakit yang ada pada waktu itu, wabah yang ada pada waktu itu adalah Nyi Mas Pakungwati, istri Sunan Gunung Jati. Hingga kini tradisi azan 7 di Masjid Sang Cipta Rasa masih dilestarikan. Khusus pada bulan Ramadan, ribuan jemaah dari luar Cirebon sengaja datang ke Masjid Sang Cipta khusus mendengarkan azan pitu. Selain juga untuk wisata religi sholat Jumat di Masjid Peninggalan Era Sunan Kalijaga. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Itu mungkin berkaitan dengan masjid, azan sholat Jumat, ini yang saya paham dari keterangan Mas Ahmad ya, berkaitan dengan namanya sendiri, Masjid Sang Cipta Rasa, kemudian ada azannya juga 7, ini berkaitan dengan takbir, mengagungkan Allah, baik pada 7 pintu maupun 7 jendela, terutama sih pada 7 jendela mungkin ya. Saya tadi berusaha mencari catatan saya, tapi mohon maaf saya tidak menemukan, mungkin ya waktu ini juga mohon maaf persiapan saya kurang baik, tapi intinya sih membuka dan mengagungkan asma Allah berkaitan dengan rasa yang terutama mungkin ditemukan di 7 jendela, rasa yang ada yang bisa ditemukan dalam skema SKH, baik dari rasa diri sampai dengan rasa yakti ya. Ya, Mas Ahmad sih hanya menyampaikan mungkin saat itu yang hadir ya saat itu. Mohon izin mungkin saat ini Mas Ahmad juga belum bisa bergabung karena ada beberapa tugas berkaitan dengan event yang sedang dijalani di TB Ultramarat. Tapi intinya mengagungkan dan tadi seperti diperlihatkan di tayangan tadi 500 tahun yang lalu berkaitan dengan Sang Cipta Rasa, ya ada hal yang pesan besar yang intinya dalam proses
perjalanan suluk, dan dalam proses pendirian masjid di Cirebon ini ada pesan besar dari Kanjeng Sunan Gunung Jati berkaitan dengan takbir, mengagungkan Allah, terutama berkaitan dengan rasa-rasa yang kemudian secara lebih detail disampaikan dalam struktur bangunan SGAH, mengagungkan Allah dari rasa diri, rasa karsa, rasa kalbu, rasa jiwa, rasa jati, rasa bakti bagi saya. Mohon maaf juga saya tidak menyajikan skemanya ya, karena beberapa keterbatasan saya dalam menayangkannya. Itu yang saya pahami. Tadi flashback yang lain. Nah ini yang pesan Bapak Mursyid kami coba inikan, jalani, kemudian mengunjungi petalasan Sunan Kalijaga dan Masjid Siratal Mustaqim. Mungkin ini sebenarnya pengingat untuk kami semua ya, yang alhamdulillah waktu itu takdirnya bisa berkunjung dengan waktu yang cukup luang. Ada di hari Jumat juga, kemudian mengunjungi petilasan Sunan Kalijaga, Masjid Siratal Mustaqim ya. Yang berkaitan dengan menempuh jalan Siratal Mustaqim. Mohon izin ini foto-fotonya banyak foto ini saya hanya ingin mengabadikan, tapi kemudian saya ternyata tidak memfoto bagian yang tanpa ada keluarga kaminya ya. Jadi ini hanya menyampaikan petilasan Sunan Kalijaga di sana. Ini tempat petilasannya, dan kemudian di samping bangunan tersebut juga ada sumur ya. Ada sumur, istilahnya sumur wasiat Sunan Kalijaga. Memang belum terlalu terawat, tapi setidaknya ini bagiannya masih ada ya. Bagian sumurnya, nah ini mudah-mudahan nanti dilengkapi oleh Mas Iwan berkaitan dengan sumur, hasanah sumur dan air ya. Termasuk tadi seperti saya sampaikan ada PR yang harus saya eksplorasi dan belum saya temukan jawabannya dengan cukup baik ya. Kemudian ini mohon izin juga yang ada ini ya fotonya. Jadi saya ini kan di samping bangunan petilasan itu di daerah sini ada masjid yang didirikan oleh warga di sekitar sana. Ini masjidnya, daerah sumurnya itu di sebelah sini, tadi petilasannya di sebelah sini. Mohon maaf saya waktu berkunjung di sana kurang bisa menggambarkan secara baik posisinya ya. Karena waktu itu juga sebenarnya tidak ada planning apa-apa, hanya ada arahan, merasa ada arahan, kami coba jalankan ya. Kalau Masjid Siratal Mustaqimnya mohon izin belum saya tampilkan karena tadi belum selesai mungkin ya, ini slide-nya masih belum ini, tapi intinya sih masjid yang cukup besar di wilayah tersebut, cukup nyaman ya untuk para pengunjung Cirebon yang akan melakukan sholat dalam perjalanannya. Cukup besar, masjidnya cukup nyaman juga, ya mengingatkan untuk kami agar tetap berusaha menjalani perjalanan tobat dengan baik. Ini pesan yang lain yang belum saya eksplorasi dengan baik, arahan dari Kang Daud untuk membandingkan antara topografi Gunung Jati dengan topografi Gunung Singa, dan membandingkannya untuk bisa memahami tentu dengan kaitannya
dengan perjalanan suluk yang dijalani ya. Nah, yang lainnya mungkin dengan keterbatasan saya juga, karena nasi jamblang itu nasi khas dari Cirebon ya. Ada beberapa tulisan ya yang berkaitan bahwa Hazanah ini dari Sunan Gunung Jati ya. Intinya sih nasi jamblang, nasi yang dibungkus dengan daun dari pohon jati. Ya memang ada rasa yang beda ya, nggak bisa di ini kan namanya juga rasa tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata, tapi ya bisa dirasakan ketika kita mengkonsumsinya. Tapi intinya saya sejarahnya atau ininya kurang bisa menyampaikan dengan baik, tapi itu merupakan hazanah dari salah satu hazanah dari Sunan Gunung Jati yang dalam rasa saya berkaitan dengan rasa jati ya. Tapi mohon izin saya juga belum bisa menyampaikan dengan cukup baik ya. Ada pemaparan malam ini. Itu mungkin yang dapat di-sharing, mohon maaf dengan keterbatasan yang ada, mudah-mudahan bisa dilengkapi oleh sahabat-sahabat yang lain. Tadi disampaikan ada Kang Yoni juga ya. Setahu saya kalau tidak salah Bu Evi juga akan beliau, selain Kang Daud, atau mungkin ada sahabat-sahabat yang lain yang keterbatasan saya untuk mengetahui Sunan Gunung Jati atau bukannya ya. Karena nanti bisa dilengkapi oleh sahabat-sahabat yang lain. Itu mungkin Mbak Ika, Mbak Nuri, Putri, dan sahabat-sahabat semua. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak yang kurang tepat, kekurangan dan kehilafan kesalahan dari diri saya sendiri, apa yang hak dan benar dari Allah Ta'ala. Mohon selanjutnya dikembalikan ke Mbak Ika dan sahabat-sahabat dari tim Hazanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Nina sudah berkenan untuk sharing. Tadi ada beberapa pengalaman yang langsung gitu ya terkait dengan pengalaman Teh Nina sebagai keturunan Sunan Gunung Jati, dan berarti Teh Nina mengetahuinya itu dari ini ya Teh Nina ya, dari langsung ya, dari cerita keluarga ya, bukan merupakan seperti petunjuk Pak Sriado atau semacam itu. Iya. Baru setelah itu ada beberapa pengalaman yang menghubungkan gitu ya Teh Nina ya, termasuk Teh Nina menjadi banyak berkunjung ke Cirebon gitu ya, karena tadi ada beberapa urusan yang akhirnya melapangkan Teh Nina untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai Hazanah dari Sunan Gunung Jati ya Teh Nina ya. Iya betul Mbak Ika. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf ini Pak Iwannya belum gabung dan kabarnya beliau juga sedang beristirahat ya, mungkin kelelahan setelah menjalankan tugas beliau sehari ini, sehingga kita belum berrezeki nih untuk bisa mendapatkan pembabaran lebih lanjut mengenai Hazanah air dan sumur gitu ya. Tapi mudah-mudahan di lain waktu, dan saya rasa juga pasti pembahasannya akan sangat ekstensif gitu ya. Dan mudah-mudahan Teh Nina tadi juga sudah menyusun mengenai apa yang harus Teh Nina ini ya temukan Hazanahnya juga yang kurang lebih sama ya mengenai air dan gunung, kalau nggak salah Teh Nina tadi sampaikan. Iya Mbak, PR Mbak.
Ya, mudah-mudahan pada saatnya nanti Teh Nina dan Pak Iwan bisa kembali berkenan untuk bisa berbagi mengenai hasanah ini dan memperkaya kefahaman kita gitu ya mengenai apa yang sedang kita jalani sekarang ini, dan mudah-mudahan juga ya pengetahuan kadang-kadang kan hadirnya di waktu yang memang sudah ditetapkan gitu ya, dan mudah-mudahan nanti akan bisa lebih terjelaskan dengan lebih baik lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 12.31 dan sepertinya kajian ini juga harus sudah diakhiri karena waktunya memang sampai jam 12 malah infonya ya. Tapi tadi mohon izin kita mulai agak lebih lambat, jadi kita akan mengakhirinya di jam 12.31, dan mohon maaf juga kita belum memiliki kelapangan ya untuk berdiskusi maupun bertanya jawab. Tapi tadi mudah-mudahan nanti di lain waktunya kita bisa kembali berdiskusi mengenai hasanah Sunan Gunung Jati dan mungkin menemukan keterhubungan kita ya dengan hasanah tersebut yang bisa kita bawa sebagai bekal kita untuk berjalan. Bu Tri maupun Mbak Nuri, ada yang ingin disampaikan untuk mungkin penutup atau closing statement atas kajian ini atau pembabaran hasanah Sunan Gunung Jati? Cukup Mbak Ika, nanti akan diumumkan lebih lanjut lagi bila ada kajian selanjutnya. Terima kasih Mbak Ika sudah membawakan. Baik, terima kasih Bu Tri. Sekaligus juga izin untuk mengakhiri sesi kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi juga memberikan kita pengetahuan ya mengenai perjalanan kesurukan yang mungkin ada hasanah yang bisa difahamkan gitu ya dari apa yang dibabar di Kasanah Wali Songo. Dan terima kasih lagi kepada ya. Mohon maaf Mbak Ika, ini ada screenshot sedikit mengenai tadi disebutkan istri beliau Sunan Gunung Jati itu terdiri dari beberapa fase ya, tidak sekaligus karena beliau kan umurnya sampai 120 tahun ya. Cuma memang dari sumber-sumber tertulis tidak dijelaskan fase-fase tahun-tahunnya gitu. Tapi yang jelas memang disebutkan ada beberapa yang telah tertulis tadi, tapi itu terdiri dari beberapa fase. Itu aja yang ingin saya tambahkan. Mohon maaf sebelumnya. Bagaimana Putri mengenai istri-istri beliau? Oh iya. Ya, ada beberapa fase karena beliau sampai 120 tahun usianya. Iya, beliau ada 6 istri ya, tapi tentu itu tidak dalam satu masa itu ya. Apalagi tadi disampaikan bahwa istri beliau yang keturunan dari kerajaan Cina ya, Kaisaran Ming ya, infonya itu meninggal juga dalam usia cukup muda gitu ya. Iya baik. Terima kasih atas tambahannya Bu Putri, dan memang kan pernikahan pada zaman apalagi kerajaan gitu ya, tentu juga ada misi-misi yang lebih besar gitu dibandingkan pernikahan itu sendiri ya, seperti misi untuk menyatukan kerajaan atau membangun hubungan baik gitu ya dengan negeri tetangga gitu ya, sehingga ya memang itu hal yang harus dilakukan oleh beliau gitu ya, oleh Sunan Gunung Jati. Terima kasih atas tambahannya. Sekaligus izin untuk mengakhiri kajian Prariadoh ini, dan insya Allah besok pagi akan ada kuliah subuh yang akan dibawakan oleh Kang Daud. Akhir kata, apa yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan tentu itu dari saya pribadi.
Untuk itu mohon maaf lahir batin atas kekurangan maupun kesalahan saya selama memandu kajian ini. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Mbak Ika. Sami-sami Mbak Winnie, Putri, dan tim Hasanah Nusantara. Terima kasih juga untuk meluangkan waktu ya, menyusun materi yang sangat ekstensif tadi gitu. Punten, apakah akan ada pengumuman riadah dari KR mungkin? Ya, jam 1:04 aja ya. 1:04, oh iya. Baik, Iya, iya. Kang, terima kasih. Online ya. Baik.